Kembali lagi di Dialog Positif Plus dan tentu saja masih bersama Gus Chandra Malik. Oke, Gus, kita bicara tentang drama kosmis, Gus. Oke. Drama kosmis itu ketika Tuhan ngobrol sama malaikat, malaikat nanti disuruh dalam tanda petik nyembah ke Adam, keluarlah sosok setan. Oke. Gitu ya, yang dia sombong untuk merasa tidak mau tunduk kepada Adam. Ya. Berarti kalau kita melihat dari sisi dualitas, ada baik, ada buruk. Oke. Ya. Pertanyaannya, kenapa Tuhan harus bikin setan, Gus? Nah, malaikat dan setan. Ini positif negatif. Pernah lihat logonya Yin Yin Yang? Yang, yes, Yin Yang. yes. Mengapa bukan belah tengah, Oke, melainkan belah lengkung? yes. Dan mengapa ada setitik hitam di dalam putih, setitik putih di dalam hitam? Itu tentang mengalami. Mengalami. Ya, Oke. bahwa di dalam kebaikan terdapat keburukan walaupun setitik. Di dalam kebaikan terdapat keburukan tadi ya, di dalam keburukan bahkan terdapat kebaikan walaupun Setitik. Oke. tergantung bagaimana kita memetiknya. Oke. Jadi tidak ada yang benar-benar sempurna. Malaikat, wah itu kamu sangka serba sempurna. Oh enggak, dia tidak bisa berbuat buruk. Oke. Itu juga nggak sempurna ya? Nggak sempurna. Itu Oke. juga buruk itu. Ya. Oh iya ya? Yang maha baik hanya Tuhan. Mengapa sampai engkau tidak bisa berbuat baik? Ya, hati-hati jalan malaikat ya kan. Kalau masih bisa saya ingatkan itu malaikat kan gitu ya. Setan itu taat tunduk juga. Untuk apa? Berbuat keburukan. Oke. Dan dia tidak bisa berbuat kebaikan. Oke. Dan justru Allah menciptakan makhluk yang paling sempurna, itu bernama manusia. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya. Dia memiliki, mengalami kebaikan dan keburukan. Dia bisa menjadi baik, bisa menjadi buruk. Manusia buruk ada baiknya. Manusia baik ada buruknya. Tinggal kita bagaimana memetik hanya kebaikan saja dari kebaikan itu sendiri maupun dari keburukan. Oke. Nah berarti di situ kan tadi benar ya, baru-baru ngeh banget, Gus. Malaikat nggak bisa berbuat buruk. Nggak bisa. Setan nggak bisa berbuat kebaikan. Berarti ini dua-duanya tidak dalam tanda petik sempurna. Ya. Disempurnakanlah dengan manusia. Nah sekarang pertanyaannya adalah, berarti kita ini urusannya memilih dong. Saya mau jadi baik atau saya mau jadi buruk. Maka kenapa ada orang baik dan ada orang buruk dalam tanda petik ya? Benar atau salah dalam dualitas, itu berdasarkan pilihan. Gimana kira-kira? Kalau kelasnya intermediate, kita akan bicara tentang kebaikan itu bersumber atau datangnya dari Allah. Oke. Sedangkan keburukan datangnya dari dirimu sendiri. Setiap kebaikan datang dari Allah, keburukan dari sendiri. Itu ayatnya sangat jelas. Oke. Ya, itu kalau kita mau bicara soal intermediate ya. Ya, oke. Nanti akan kaitannya dengan Jabariyah dan lain sebagainya, bahwa segala sesuatu sudah selesai sebelum dimulai. Lebih cenderung malaikat tuh menemani kita di jalan kebaikan. Oke. Setan menemani kita di jalan keburukan. Jadi sebenarnya setan tidak bersalah apa-apa, malaikat juga tidak berbuat yang melebihi kapasitasnya. Kita sedang memilih jalan ke surga, anggaplah begitu ya. Maka malaikatlah yang lebih dekat menemani kita. Oke. Setan cenderung tidak akan menggoda. Cenderung tidak akan menggoda bukan berarti tidak menggoda. Ya. Ketika kita memilih jalan ke neraka, maka setanlah yang menemani. Bicara tentang apa si manusia baik, manusia buruk, Gus. Ini kita lihat fenomena gitu ya, bahwa hari ini tuh ada orang yang membela Islam, membela Tuhan. Ya, karena ini kita bicara fakta gitu ya. Tetapi dalam tanda petik dia seperti mengorbankan dirinya kayak mau jihad dalam tanda petik. Terorisme misalkan. Iya kan? Dan kita melihat radikalisme kan. Wah, dia punya niatnya untuk membela Tuhan tapi meledakkan dirinya misalkan. Oke ya. Berarti kan sudut pandang antara baik, benar, baik, buruk, benar, salah kan juga dualitas yang bias gitu. Ya. Gimana nih Gus? Dalam menghadapi dualitas ini antara baik, buruk, benar, salah, hitam, putih itu gimana? Sebaiknya kita bicaranya membatasi diri pada kemanusiaan. Jangan sampai kita ikut terlibat untuk bicara di wilayah ketuhanan. Kemanusiaan dan ketuhanan. Ya, karena orang-orang itu, teman-teman kita atau saudara kita itu bicaranya di wilayah ketuhanan. Membela Tuhan, jangan, stop, kemanusiaan saja. Kalau kita kemudian ikut-ikutan mereka, itu dosa, itu neraka. Nanti dulu kamu bela siapa sih? Kamu merasa membela Tuhan juga ya? Nah, di wilayah kemanusiaan kita harus sepakat bahwa sesuatu yang mengancam keselamatan jiwa, ya, atau bahkan lalai sehingga menyebabkan kematian, itu kriminal. Itu pelanggaran pidana. Sampai di wilayah itu saja sebenarnya. Jangan sampai kita ikut-ikutan playing as God. Karena kita tidak benar-benar tahu dia husnul khotimah atau su'ul khotimah.
Itu rahasia Tuhan. Maka saya menyarankan ya cukup di wilayah kemanusiaan, bahwa dia melanggar hak hidup orang banyak, dia melakukan kejahatan dan lain sebagainya, layak dihukumi menurut pengadilan dunia. Oke. Pengadilan akhirat belum tahu. Oke. Ya. Oke. Tidak pernah tahu kita. Dan kita pun masih berhak untuk mendoakan, masih wajib untuk mendoakan kebaikan-kebaikan umat manusia seluruhnya. Oke. Nah, kaitannya dengan merasa membela Tuhan, ya akan kembali kepada dalil kita yang sangat populer. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sebelum engkau membela Tuhan, belalah dirimu sendiri. Oke. Dengan membela dirimu sendiri, maka engkau membela Tuhan. Nah, ketika kita bicara soal diri sendiri, ternyata kita tidak pernah benar-benar sendiri. Maka kalau diteliti teman-teman atau kalangan yang melakukan aksi terorisme itu selalu berpangkal pada dirinya sendiri. Kecemburuan sosial, ya, kesenjangan, rasa ingin menguasai negara dan lain sebagainya, semuanya di diri. Berbicara baik, buruk, benar, salah, dualitas dan seterusnya, ini ada dengan kaitan erat dengan penilaian, Gus. Judgment. Ya. Padahal kan judgment itu miliknya Tuhan. Oke. Saya selalu punya satu logika bahwa kita ini muridnya semesta, Tuhan itu gurunya, dan sesama murid itu nggak boleh mengisi rapat teman. Kan Oke, gitu ya? ya, Gitu ya, 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 intinya ya. ya. Ngambilkan boleh ya kalau ngambilkan. Kalau ngambilin boleh, tapi jangan diisi. Gitu. Ya. Nah, kan sekarang judgment tuh jadi hal yang kafir, neraka, gampang banget gitu, Gus. Gimana nih supaya kita tetap ada di yin yang dalam konteks benar atau salah atau dualitas? Gitu? Iya, ya. Itulah yang harus kita pahami, bahwa kita di wilayah proses. Allah yang menentukan hasilnya. Oke. Kita yang di wilayah dakwah, Allah yang menentukan hidayahnya. Oke. Jadi jangan merasa ketika aku sudah mendalili kamu harus ikut aku, kalau enggak kamu salah, kamu kafir, kamu neraka. Enggak. Oke. Ya. Allah bisa saja membuat makhluk itu, semesta itu isinya orang beriman semua. Bahkan Muhammad SAW pernah ditawari itu ya, oleh malaikat. Ya. Bukan begitu rumusnya. Allah menciptakan segolongan manusia beriman dan segolongan manusia tidak beriman supaya jelas pembedanya mana antara yang beriman dan yang tidak beriman. Menjadi tolak ukur, menjadi seimbang dan setimbang. Kita bicara soal keseimbangan akan bicara soal neraca, ya. Tapi tidak cukup dengan neraca saja. Tidak cukup dengan apa ini? Ini neraca namanya ya? Ya, timbangan. Perlu beban. Oke. Untuk mengetahui itu seimbang atau tidak. Yes. Ya. Ini bebannya, ini penyetimbang. Ya. Bebannya 20 kilo beras, maka penyetimbangnya harus 20 kilo juga. Oke. Kalau tidak begitu, tidak ketahuan ini seimbang atau tidak. Nah, Oke. maka perlu ada orang buruk untuk mengetahui seberapa baik. Oke. Berbicara seimbang, kita juga harus seimbang, Gus. Nah. Karena kita harus melanjutkan ke segmen berikutnya. Siap. Tetap di Dialog Positif Plus.